Good morning para sobat, kembali bersama Pak De gua. Oke, di video kali ini Pak De akan bahas tentang cacing sutra yang Pak De produksi di rumah, tentang budidaya cacing sutra. Nah, sekarang Pak De sudah modifikasi sedikit lagi ya untuk pengembangan cacing sutra Pak De di rumah. Tapi sebelum lanjut, silahkan dulu support channel De Boer dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Tentunya klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video menarik selanjutnya. Mantap. Would it be easier for me to be heard and to be seen? What am I supposed to do? Is it all now up to you? I am not that strong. I don't even know where I belong. Sekian lama ya Pak De tidak bahas bagaimana tentang cacing sutra. Sekarang Pak De perlihatkan perkembangannya dan modifikasi Pak De. Sekarang sistemnya air mengalir dan ditopang dengan triplek ya, untuk pengairannya zigzag. Jadi Pak De terus melakukan eksperimen, hasilnya pun sangat memuaskan ya. Nanti hasil dari zigzag dari pengkulturan cacing sutra sangat maksimal ya untuk perkembangannya. Dan kali ini juga Pak De halangannya adalah ampas tahu ya, karena sekarang sulit sekali untuk mencari ampas tahu. Harga kedelai juga naik ya, jadi mahal, ampas tahunya mahal. Pak De dari 3 hari nggak dapat ampas tahu, jadi sekarang Pak De pakai dulu pelet lele sementara ya, dan beberapa daun untuk memaksimalkan perkembangan cacing sutra. Jadi Pak De kasih pakan dengan pelet lele dan daun-daunan ya, Pak De pakai daun pepaya. Dan hasilnya pun sangat memuaskan ya. Jadi di sini ketika Pak De kasih makan, cacingnya akan ngumpul ya, akan ngumpul cari pakannya. Setelah itu kira-kira 2 hari setelah mereka ngumpul, Pak De bisa ambil cacing sutranya, mereka berkoloni. Jadi sangat gampang sekali Pak De pakai garpu ya untuk panen itu cacing sutranya. Nah, di sini Pak De akan ambilnya sedikit-sedikit ya untuk keberlangsungan dari cacing sutra. Nah, di sini biasanya di pengkulturan nanti sampai tumbuh lumut ya. Nah, ini lumutnya. Nanti bisa tumbuh lumut karena dari sinar matahari, jadi ada alga yang hidup ya. Jadi ada lumut yang hidup, tapi nggak apa-apa. Perkembangannya tetap maksimal ya. Jadi sangat gampang sekali untuk panennya. Ada 2 metode untuk panen. Bisa langsung mengambil cacing sutranya bersamaan dengan lumpur dan ditutup dengan kain atau plastik hitam biar dia ngumpul pada saat ditutup. Dan ada metode kedua menggunakan garpu ya. Jadi kita ambil cacing sutra yang hanya bergerombol ya. Jadi yang terpisah kita tidak ambil. Nah, ini yang terpisah contohnya ya. Dia biasanya menyatu ke lumpur. Nah, yang seperti ini kita biarkan sampai dia ngumpul seperti ini ya. Sampai dia ngumpul seperti ini. Nanti kita ambil yang seperti ini. Jadi yang sudah ngumpul kita bisa ambil pakai garpu ya. Biasanya isi juga masih lumpurnya, tapi kita bisa tidak sampai menguras dari kolam pengkulturan. Jadi kita ambil cacing yang bergerombol seperti ini, langsung kita angkat. Jadi bersamaan dengan sedikit lumpurnya. Nanti ada yang tersisa nyangkut di sini, dia akan berkembang lagi. Kita ambil yang bergerombol saja. Jadi kita ambil secukupnya saja ya, ketika ada order baru kita panen. Kalau tidak ada order, kita biarkan cacingnya berkembang. Jadi kita bisa manfaatkan waktu di rumah seefisien mungkin untuk kegiatan budidaya. Jadi ketika ada order kita bisa mengambilnya, lalu kita sungkup ya, sungkup dengan
kain ataupun plastik hitam, nanti cacingnya akan naik dan terpisah dengan lumpurnya. Nanti lumpurnya di bawah mengendap, cacingnya dia akan naik. Metode kedua, bisa kita bongkar semua kolamnya, cari cacing dan bersama lumpurnya semua, tapi nanti untuk kelanjutannya lebih susah, kita lebih menunggu lama sekali. Tapi kalau sudah sistemnya seperti ini, hanya mengambil pakai garpu yang sudah berkumpul cacing sutranya, lebih aman untuk pengambilan cacing sutranya, jadi perkembangan di sampingnya lebih maksimal. Biasanya untuk metode kedua itu dipakai para pencari cacing sutra di selokan ataupun di sungai, karena mereka terbentur waktu dan juga dalam untuk pengambilan cacing sutra di selokan dan di sungai. Jadi Pade lakukan metode pertama ya untuk pengambilan cacing sutra. Dalam pengembangan di sini menggunakan garpu, kita ambil yang sudah berkumpul saja, jadi tanpa merusak dari kolam ini. Jadi kita hanya mengambil cacing sutra yang sudah bergerombol ya, dia sudah mengikat seperti koloni, jadi lebih gampang sekali. Nah, dan di sini ketika cacing sutra akan bertelur, biasa dia akan bertelur di sini dia. Nah, dia akan bertelur di sela-sela dedaunan. Nanti dia akan di sini, dia akan berada di bawah daun ini. Cacingnya akan bertelur dan beranak pinak lagi. Jadi media untuk penempatan sayuran ataupun kulit buah, kulit pisang juga boleh. Di sana dia akan bertelur ya. Dalam seminggu Pade bisa mendapatkan kira-kira 10 sampai 14 gelas air mineral ya di sini. Yang kemasan kecil ya, yang kemasan kecil itu. Jadi di sini setiap minggu Pade bisa panen ya. Jadi tergantung kebutuhan dari sahabat-sahabat yang lain. Kalau keseringan Pade panen, perkembangannya juga semakin sedikit ya. Jadi Pade maksimalkan setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali Pade panen, supaya hasilnya lebih bagus sekali panen dapat. Nah, seperti ini sekarang cacingnya sudah mulai terpisah ya. Jadi lumpurnya mulai ke samping. Nanti cacingnya di sini dia ngumpul. Seperti ini ya, nanti kita bisa lebih maksimal lagi nanti pada saat disungkup ya. Biasanya Pade untuk pemanenannya memakai ember ini ya. Untuk pemanenan cacing sutra, Pade masukkan dalam ember ini. Nanti Pade sungkup atasnya pakai kain atau plastik hitam, supaya ketika Pade panen bersamaan dengan lumpur dan cacing sutranya, dia akan terpisah. Lumpurnya ke bawah, cacingnya akan naik. Jadi Pade menggunakan ember seperti ini untuk pemanenannya. Jadi Pade jelaskan kembali ya, kemarin Pade menggunakan pipa dan di lubangnya hanya di ujung saja, pengairannya di ujung saja, jadi tanpa menggunakan refleks sebelumnya ya. Jadi hasilnya kurang maksimal, jadi untuk pengairannya kurang merata ya, kurang merata untuk yang pertama kali Pade eksperimen yang di awal. Setelah itu Pade dalami lagi agar semuanya bisa merata dan semakin kecil kapasitas untuk penempatan dari triplek, perkembangannya lebih maksimal, jadi aliran airnya lebih stabil dan mengenai seluruh permukaan di media ya. Setelah kira-kira 2 bulan, media ampas tahunya akan berwarna coklat ya, menyatu ya ampas tahu dengan kotoran cacing sutranya, jadi berubah menjadi warna coklat. Karena Pade menggunakan sistem zigzag untuk pengairan cacing sutra, jadi Pade lubangi beberapa pipa agar tidak terlalu deras alirannya ya. Nanti pengairannya dari sini, airnya akan mengalir ke sini dan lewat di celah yang Pade sudah sediakan. Setelah itu Pade aliri ke sana. Di sana juga sudah Pade isi celah untuk pengairannya dan seterusnya. Jadi Pade menggunakan sistem zigzag ya. Dengan metode ini jadi lebih bagus kualitasnya. Jadi 5 kotak cacing sutra yang sistem zigzag ini sudah sempat Pade panen. Jadi kita menunggu yang ini. Untuk minggu depan kita panen yang sebelah sini. Yang sini sudah dipanen, kemarin Pade panen. Jadi kita menunggu yang di sini lagi, kira-kira lagi
3 hari atau 5 hari lah ada panen yang selesai. Jadi kendala dalam budidaya cacing sutra di rumah ya atau di pekarangan, karena yang pasti ada ayam ya yang selalu berkeliaran di sini. Itu adalah predator utama ya. Jadi selain ayam ada juga katak atau kodok yang malam hari sering kesini. Jadi untuk ayamnya tinggal Pade usir ya, biar nggak bermain di sini. Jadi di sini khusus untuk pengembangan dari cacing sutra. Jadi Pade berikan tempat yang lain untuk pemberian pakan. Jadi mereka akan selalu mengingat tempat yang selalu Pade kasih pakan ya. Nah di sini sangat Pade sarankan untuk budidaya cacing sutra harus ada air mengalir ya, karena di sini tanpa air mengalir cacing sutranya tidak bisa maksimal ya untuk perkembangannya. Dan juga Pade sarankan pakai sistem zigzag ya. Dengan sistem zigzag ini produksinya semakin bagus, pengairannya jadi merata ya, saluran airnya merata, jadi semua kena ya. Jadi nanti untuk penambahan ampas tahunya sampai di titik kira-kira 2-1 cm kedalaman airnya. Jadi di sini perkembangan cacing sutranya lebih besar ya. Nanti ada juga cacing yang lebih besar ya, pasti dia berkembang karena dia akan mencari sari-sari dari ampas tahu ataupun pelet lele ya. Nah seperti ini contohnya ya, nanti ada cacing yang lebih besar yang akan hidup juga, nanti dia akan ikut memakan dari sari-sari makanan yang Pade berikan. Nah, di sini banyak sekali ya. Tapi ini Pade biasanya kasih ke gurami ya, gurami. Jadi yang besar-besar ini bisa dikasih ikan yang lebih besar ya. Karena kalau gurami ikan cupang ataupun ikan cupang terlalu besar untuk memakan cacing yang besar ini. Banyak sekali ya dia biasanya ngumpul di sana. Oke, jadi cukup sekian ya untuk pembahasan cacing sutra yang tadi sudah kembangkan lebih dari 2 bulan dengan sistem zigzag dan pengairannya yang merata dari sistem yang sangat luar biasa ini. Dan semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang lain, karena di musim hujan pasti sangatlah susah dalam pencarian pakan. Kita bisa manfaatkan tempat yang seefisien mungkin di rumah untuk pengembangan cacing sutra ataupun pakan hidup yang lainnya. Salam sukses untuk kita semua, mantap. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Tentunya juga klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Thank you.